mawar merah juga bisa direnda. Maka di mana-mana bisa ada bunga mawar. Tafsirkan sendirilah, karena satu pengalaman belum tentu respon yang sama. Itulah hidup. Kadang memulai hidup ini kita tidak mengerti. Kadang datangnya tantangan, datangnya beban, kadang-kadang kita tidak mengerti. Dan ketika kita melihat konsekuensi, rasanya terlalu berat. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan yang mengizinkan itu terjadi bagi kita, kita akan mengerti bahwa Tuhan lebih mengerti daripada kita mengerti sendiri. Ini poin yang pertama dan bagian kita menganalisa. Selanjutnya, saya mengajak kita untuk kembali menganalisa, melihat lagi ayat yang ke 41. Maaf, ayat 42, 40 dan 41. Mari kita baca sama-sama. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau taat, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita loncat untuk melihat bagaimana respons dan kesimpulan daripada penjahat di sebelah kanan. Dari analisa saya bisa melihat satu kesimpulan di sini adalah penjahat ini memiliki iman yang besar. Poin yang pertama dalam menganalisa penjahat di sebelah kanan, dia memiliki iman yang besar. Kenapa saya katakan iman yang besar? Oleh karena di atas salib dia bisa mengenal siapa itu Tuhan. Konsepnya sangat berbeda dengan penjahat di sebelah kiri. Dia kenal Tuhan hanya berdasarkan kuasa Tuhan. Dia kenal Tuhan hanya berdasarkan mujizat Tuhan. Tetapi dalam kondisi kita melihat ayat yang ke-40, dia menjelaskan bahwa juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ketika dia masih berada di atas kayu salib, dia memiliki iman yang besar. Karena di salib dia mempertemukan dirinya dengan yang namanya Allah. Yesus tidak hanya sebatas Yesus, tetapi dia memahami sampai pada titik yang namanya Allah. Allah. Kenapa saya katakan ini sesuatu iman yang besar? Bagi manusia ini tidak logis. Karena bagi konsep manusia dan seperti penjahat di sebelah kiri, namanya Allah tidak perlu mati. Betul? Namanya Allah tidak perlu menderita. Namanya Allah tidak perlu kena paku. Namanya Allah tidak perlu mengalami namanya cambukan, ejekan dan lain sebagainya. Gak usah bikin apa-apa saja musuh mati semua. Betul nggak? Itu namanya Allah. Tetapi iman yang besar ini muncul di atas kayu salib ketika Yesus di dalam ketidakberdayaannya, penjahat ini masih memandang Yesus adalah Allah. Saudaraku, kadang dalam konsep kita mengenal tentang Allah, kadang kita mengenal dia pertama-tama adalah kuasanya, bukan? Betul? Kuasa. Tapi ketika seakan-akan Allah lemah, ketika seakan-akan Allah tidak berbuat apa-apa, mampu nggak kita melihat dia adalah Allah? Ini pertanyaan kembali kepada kita. Seakan-akan Tuhan tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita, seakan-akan kuasanya tidak nyata, apakah kita masih melihat dia adalah Allah? Ini yang ada dalam konsep penjahat di sebelah kanan. Dia memiliki iman yang besar. Walaupun Yesus tersalib bersama-sama dengan mereka, tapi dia tetap melihat Yesus adalah Allah. Dan takut akan Allah ada di dalam dirinya. Betul? Ada di dalam dirinya. Nah, pertanyaannya, kenapa dia mengenal Allah dalam konsep seperti itu? Satu sisi, ditafsirkan bahwa penjahat ini adalah salah satu seorang Yahudi. Kenapa dikatakan demikian? Karena bagi orang Romawi, mereka tidak akan menyalibkan penduduk atau warga negara Romawi. Karena salib itu adalah satu penghinaan. Dan salib itu adalah satu kenajisan hidup. Dan ketika mereka menyalibkan orang Romawi, maka mereka menghina suku bangsa mereka sendiri.
Sehingga bagi orang Romawi, hukuman yang paling berat adalah dipukul 40 kali. Dua kali. Yang pertama adalah 40 kali tapi tanpa ada ujungnya besi. Pakai cambuk biasa. Dan kalau dosanya berat, maka selanjutnya cambuk tapi ujungnya besi. Seperti Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus mengalami satu penghinaan yang luar biasa. Jadi cambuk 40. Setelah itu ganti lagi cambuk. Itu 40 kali dan yang terakhir itu robek. Betul. Isi kita sebelum dicoba ke Tuhan Yesus dipukul di mana? Meja. Nikam. Saudara baru kena imuno sedikit. Teman-teman Jepang kita baru bilang bangka sedikit. Kita sudah marah dan saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan. Itu hukuman tertinggi bagi orang Romawi. Tetapi bagi orang bukan Romawi, dia harus disalibkan kalau dia penjahat kelas kakap. Nah, kenapa harus salib? Salib, hukuman salib adalah satu tontonan bagi masyarakat. Makanya salib harus tinggi. Sehingga semua orang yang ada di situ melihat dan lalu-lalang di situ melihat. Satu penghinaan, bukan hanya kepada orang Romawi, tapi kepada semua kaum awam, semua orang yang ada di situ untuk melihat betapa bejatnya orang itu. Maka bagi orang Romawi, sejahat-jahatnya keturunan Romawi atau suku bangsa Romawi, mereka tidak akan disalibkan. Tuhan Yesus sampai kepada titik itu. Mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Yesus menerima satu hukuman yang berat karena saudara dan saya. Betul? Dan penghinaan salib inilah yang merupakan sesuatu pergumulan bagi penjahat di sebelah kiri, tapi juga pergumulan bagi penjahat di sebelah kanan. Namun kita melihat penjahat di sebelah kanan mampu menerobos itu. Oleh karena apa? Dia punya pengenalan akan Tuhan. Dan kita melihat pengenalan dia ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesaya 53 ayat yang ke-7. Saya minta seseorang membacakan bagi kita. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yang sudah mendapatkan silakan bantu seperti ini. Jangan tunggu yang lain. Nyerahkan diri kita. Ya, silakan. Yesaya 53 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditinggal dan tidak menentukan mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang memuji dirinya. Dia tidak membuka mulutnya. Nah, ini respons yang pertama. Kita melihat bahwa Yesaya 53 adalah nubuatan tentang penderitaan Kristus. Dan dikatakan dia dianiaya, namun dia tidak membuka mulutnya. Kita melihat perjalanan Via Dolorosa. Yesus hanya membuka mulut ketika bertemu dengan perempuan-perempuan Yerusalem. Betul? Tuhan Yesus katakan kepada mereka, jangan kamu sedih. Lihatlah apa yang sudah dibuat pada kayu yang hidup. Apatah lagi bagi kayu yang kering. Bahkan di atas kayu salib hanya 7 perkataan, tapi bukan perkataan menghina musuh-musuhnya. Sehingga ketika penjahat sebelah kanan melihat respons Tuhan Yesus, loh, biasanya di salib itu bisa memberontak, bisa mencaci maki dan lain sebagainya. Karena sebelum mati ya harus reda dulu lah. Kadang-kadang kan orang begitu kan, dongkolnya luar biasa. Rasanya kalau saya nggak caci maki dia